Indonesia, satu barisan dan satu cita, pembela bangsa, penegak agama, akan terdepan dan maju terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kenalkan, nama saya Siti Jubaidah. Saya dari Komisariat STIEB NU Garut. Di sini salam pergerakan. Halo sahabat-sahabat PMII, semoga masa pandemi seperti ini tidak melunturkan semangat kita untuk terus belajar dan berproses bersama. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait KOPRI. Apa itu KOPRI? KOPRI adalah wadah bagi perempuan untuk mengembangkan segala potensi, baik dalam wacana politik dan lain sebagainya, yang merupakan hak fitrah dari manusia, supaya tidak terkesan bahwa perempuan merupakan subgender daripada laki-laki, dengan harapan agar sedikit demi sedikit budaya merendahkan perempuan tidak terkikis, perempuan dapat terkikis. Untuk mengetahui lebih dalamnya KOPRI, yaitu untuk mengetahui lebih dalamnya KOPRI, kita harus mengenal KOPRI. Mengenal KOPRI itu, yang pertama, kita harus mengetahui sejarah KOPRI. Seperti apa KOPRI itu, mengenai perjuangannya seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah KOPRI terlebih dahulu. Sejarah KOPRI, waktu itu kondisi gerakan perempuan saat berdirinya KOPRI hanya sebatas emansipasi perempuan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Berdirinya Korps PMII Putri atau sering disebut KOPRI mengalami proses yang panjang dan dinamis. KOPRI berdiri pada Kongres 3 PMII pada tanggal 7 sampai 11 Februari 1967 di Malang, Jawa Timur, dalam bentuk Departemen Keputrian, dan lahir bersama Mukemas 2 PMII di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 25 September 1967. Pada periode ini, Ketua KOPRI PB PMII diduduki oleh Sahabati Ismi Mariamah BA dengan sekretarisnya Mariamah BA. Semula, KOPRI Pusat berkedudukan di Jakarta. Kemudian, berdasarkan hasil Mubes 1 PMII di Garut, Jawa Barat pada tanggal 20 sampai 27 Januari 1969, KOPRI Pusat dipindahkan ke Surabaya, Jawa Timur. Dan pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada PW PMII Jawa Timur pada Jawa Timur. Selanjutnya, pada periode 1970 sampai 1973, Munas KOPRI pertama dilaksanakan di Makassar, Ujung Pandang pada tanggal 25 sampai 30 April 1970, bersamaan dengan Kongres ke-5 PMII. Pada periode ini terpilihlah Ketua KOPRI Sahabati Adibah Hamid dan sekretarisnya Aminah Ashraf. Dan pada periode 1973 sampai 1988, KOPRI dibubarkan. Mengapa KOPRI dibubarkan? Hal ini disebabkan karena selama periode pada
periode tahun 1970 sampai 1973, PP Kopri tidak pernah mengadakan kegiatan dan dinilai gagal. Klimaksnya, Kopri tidak mampu membuat laporan pertanggungjawaban pada Kongres 5 PMII di Ciloto, Jawa Barat pada tahun 1973. Pada Kongres kelima PMII ini, tidak ada seorang pun pengurus PB Kopri yang hadir, sehingga Kongres mengeluarkan pernyataan yang berisi permintaan kepada pengurus Kopri untuk mengadakan mubes khusus Kopri dalam jangka waktu 6 bulan. Kemudian, pada Kongres ke-9 PMII di Surabaya pada tahun 1988, Kopri dibentuk kembali dengan ketua Kopri oleh Sahabati Khofifah Indar Parawansa dengan sekretarisnya Ulya Soraya. Pada Kongres ke-13 PMII di Medan, Sumatera Utara tahun 2000, Kopri dibubarkan kembali. Hal ini terjadi berdasarkan hasil voting yang berbeda satu suara. Merasa pengalaman pahit rasa bahwa kader perempuan PMII pasca Kongres di Medan mengalami stagnasi yang berkepanjangan dan tidak menentu. Maka kader perempuan menganggap perlu dibentuk kembali Kopri. Pada Kongres 14 PMII di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada tanggal 16 sampai 21 April 2003 dijadikan momentum yang tepat untuk memperlakarsai adanya wadah perempuan, sehingga terbentuknya Pokja Perempuan dan Pokja Perempuan. Dan kemudian lahirlah kembali Kopri di Jakarta pada tanggal 29 September 2003 dengan ketua Kopri Sahabati Wiwin Winarti dan sekretarisnya Nina Hunainah. Pada periode 2005 sampai 2007, pada Kongres ke-15 PMII di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 26 sampai 31 Mei 2005, karena semakin tajam semangat kader PMII perempuan, terjadilah perbedaan kebutuhan yang menyebabkan adanya voting atas status Kopri. Dengan suara terbanyak menyatakan bahwa Kopri adalah badan semi otonom dengan semi otonom. Dengan ketua Kopri Ai Maryati Solihah. Apa itu semi otonom? Semi otonom adalah organisasi mandiri yang di bawah naungan PMII. Adanya organisasi dalam organisasi, dan organisasi ini mempunyai kepengurusan sendiri, yang di setiap akhir tahun sang ketua mempertanggungjawabkan kegiatan dan mempertanggungjawabkan kegiatan kepada PMII yang menaunginya. Bentuk semi otonom itu di bawah PMII ya, seperti ini. Ini PMII, ini Kopri. Jadi Kopri itu sebuah organisasi yang ada dalam organisasi PMII, seperti itu. Dan itulah sejarah Kopri PMII. Inilah kami wakil Indonesia, satu barisan dan satu cita, pembela bangsa, penegak agama, terdepan dan maju tegak. Habislah sudah masa sudah, selesai sudah dikayama. Bangsa yang jaya, Islam yang beragam, tersentak dari musuh. Dengan
dalam rangka memotivasi ilmu dan bakti ku berikan, ada waktu berdoakan untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan terdepan dan maju terbuka. Dengan PMII pergerakanku, ilmu dan bakti ku berikan, air dan waktu berdoa untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan tegak dan maju terbuka. Semi otonom yang diwujudkan dalam bentuk semi otonom yang secara khusus menangani pengembangan kader putri PMII berperspektif keadilan kesetaraan gender. Pada pasal 27 ayat 1, pengurus Kopri memiliki seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan sejumlah biro sesuai dengan kebutuhan. Biro-biro yang dimiliki Kopri ini berdasarkan dengan potensi dan bakat yang dimiliki oleh kader-kadernya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.